Kita masuk firman, sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan, kami berdoa Bapa di dalam nama Yesus. Kami percaya Bapa, Engkau penolong Bapa. Engkau tempat satu-satunya sandaran kami sebagai manusia meminta pertolongan. Karena Engkau Allah yang menciptakan kami sebagai manusia. Dan kami terlalu percaya Bapa, Engkau lah yang berbuat sesuatu yang ilahi dalam hidup manusia. Apapun yang terjadi, kami mau tetap pilih Engkau Tuhan. Ini masa akhir zaman. Jangan biarkan kami Bapa hidup seperti di pinggir jalan Bapa hati kami. Baik juga di dalam seperti hati yang batu Tuhan. Baik juga yang hari ini mau disampaikan tentang semak duri ya Roh Kudus. Mari Tuhan, jangan biarkan hidup kami terus berbuat dosa, namun biar kami terus punya tanah yang subur, sehingga apa yang Kau tabur, apa yang Kau taruh, apapun yang Kau perintahkan dalam hidup kami lakukan dengan baik ya Tuhan. Tuntun kami Roh Kudus. Kami hanya orang bodoh yang tidak mengerti akan hidup ini. Dan kami tidak mau Bapa memimpin hidup kami. Harus Engkau yang memimpin hidup kami, supaya kami masuk dalam tanah perjanjian, tanah Kanaan, tanah yang penuh Bapa susu dan madu seperti janji-Mu. Mari Tuhan, kalaupun juga anak-anak-Mu yang mendengarkan Bapa, bukakan telinga mereka, hati mereka, sehingga hidup mereka terus Bapa tertuju kepada Yesus Kristus Allah Bapa yang memenuhi semua keperluan kami. Dan biarlah segala sesuatunya Tuhan kami hadapkan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, bukakan telinga kami, bukakan mata roh kami, bukakan mata hati kami Tuhan, sehingga apapun yang kami dengarkan firman pada malam hari ini, Roh Kudus yang bukakan semuanya, dan Roh Kudus Bapa yang memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Allah yang baik Bapa, luar biasa baik. Biarlah Bapa malam hari ini ya Tuhan, kami mau bertobat dan kembali kepada jalan-Mu. Di dalam nama Yesus Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Ya, shalom semuanya, selamat malam. Saat ini juga ya, kemarin kita bahas tentang namanya benih yang jatuh di dalam batu ya. Batu itu bicara tentang namanya kerasnya hati manusia untuk namanya ditaruh sebuah firman. Ya, saat saudara namanya diberi namanya ataupun mendengarkan firman Tuhan, seringkali hati kita tidak terlalu siap untuk namanya mendengarkan firman Tuhan. Nah, seringkali kita menemui banyak masalah di dalam kehidupan manusia kita, ya dalam hari-hari kita. Tuhan gak pernah memang menjanjikan namanya semua hidup manusia itu berjalan dengan baik. Namun saudara dengar baik, Tuhan pernah ngajari saya bahwa kamu bisa menghindarkan banyak masalah saat kamu jalan dengan Tuhan dengan baik. Ya, jadi kalau misalnya kita berjalan dengan apa yang menjadi ketentuan Tuhan dan maunya Tuhan, kamu akan terhindar banyak hal dari segala malapetaka ataupun masalah-masalah. Karena firman-Nya mencatat bahwa Dia adalah pelindung bagi kita yang berharap, ataupun bagi kita yang berharap kepada Yesus, atau kita ya di dalam Mazmur 91 ayat 1 dan kedua ya, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, Dia akan meluputkan banyak hal daripada kehidupan kita saat kamu duduk dengan baik dan mendengarkan firman. Nah, seringkali kalau kita tidak mendengarkan dengan baik, kita akan punya hati yang tadi kemarin kita sebutkan ya, yang benihnya jatuh di pinggir jalan, yang aduh saya rasa saya tidak perlu firman dan sebagainya. Kami banyak manusia yang hidupnya hanya menjalani apa yang menjadi manusiawinya dia, sehingga banyak masalah ditemui. Yang kedua, kemarin saya bahas tentang namanya jangan hatimu seperti batu yang tidak bisa ditaruh benih kayak apapun, selalu mental. Nah, ciri orang yang hatinya seperti batu, suka namanya mungkin punya jalan pikiran sendiri. Kamu tahu firman, sukanya debat. Tidak ada jiwa-jiwa yang kamu bisa menangkan. Mati rohani, gampang jenuh, bosen. Kehidupan rohanimu mungkin sangat pasif. Itu ciri tanah atau hatimu seperti batu. Dan tidak lain ya, kemarin saya bahas contohnya siapa? Balak. Balak begitu ngotot untuk namanya merusak bangsa Israel. Dan dia coba pakai Bileam, dia sogok Bileam dengan emas yang begitu besar, sehingga Bileam pun mulai tergiur dengan tawaran tersebut. Dan Bileam pun melakukan kesalahan dengan bertemu dengan Balak. Ya, kamu harus hati-hati bertemu dengan orang yang hatinya seperti batu dan tidak takut akan Tuhan. Itu membuat hidupmu gampang bertengkar dengan sesama Kristen sekalipun. Nah, kalau kamu cirinya, saya bertemu dengan orang Kristen kok suka bertengkar, ribut dan berantem dan sebagainya, hati-hati. Tidak semua orang Kristen itu tanahnya baik. Ini yang jadi masalah. Kenapa saya harus ngomongin tentang benih pada malam hari ini? Ya udah 3 hari ini, dari hari Jumat, Senin, Selasa sampai Rabu hari ini, ngomonginnya benih semua. Karena saudara perlu dengar baik. Tuhan pernah bicara sama saya begini, siap tidak siap aku akan datang yang kedua kali. Kamu siap nggak siap, Yesus pasti datang.
Nah, kalau benih yang Tuhan taruh atau firman Tuhan yang sudah disampaikan, kamu tidak punya merespon yang baik, ada banyak anak orang Kristen, mohon maaf sekali lagi, tertinggal. Saya udah sering kali kesaksian bagaimana saya dikasih penglihatan sama Tuhan tentang orang Kristen yang banyak tertinggal. Saya bukan nakut-nakutin, saudara bisa uji sendiri dengan tanya sama Tuhan. Betapa pentingnya hidup manusia itu punya firman dalam hidupnya. Tanpa firman kamu akan banyak kekalahan yang kamu hadapi. Tanpa firman, ya kita ini akan masuk dunia, bukan dunianya Tuhan, dunianya ini yang di bumi ini. Ya, sampai saudara sadari itu bisa namanya setan memimpin hidup kita. Makanya berapa pentingnya saudara harus ngerti. Ya, hari ini kita bicara tentang namanya semak duri. Ya, benih yang jatuh di semak duri. Kembali lagi buka di dalam Lukas pasal yang 8. Ya, Lukas pasal 8 ayat yang ke-7. Ya, kemarin ayat ke-5 ke-6. Ya, 6 ya. Ayat yang ke-7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dengan menghimpitnya sampai mati. Ya, lompat ke ayat yang ke-14. Ya, ini kan ada terjemahannya bagus sekali ya. Jadi saya nggak perlu capek-capek untuk namanya masih pandangan tentang firman Tuhan. Saudara bisa baca di ayat 14-nya. Yang jatuh di dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, ya, dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Nah, di dalam semak duri ini sempat namanya, saudara dengar baik ya, saya ulangin kembali. Semak duri ialah yang jatuh mendengarkan firman itu, dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit. Berarti dia sempat bertumbuh. Nah, berapa banyak saudara waktu itu ikut Tuhan ya, semangat yang luar biasa, cinta mula-mula, kasih mula-mula. Nah, seberapa saudara bisa mempertahankan itu dengan baik ya. Kemarin juga di hari Sabtu minggu lalu saya juga ngomongin tentang bagaimana kamu mengakhiri imanmu nanti. Kamu jangan berpikir di awal. Ya, cinta mula-mula itu bukan suatu hal ukuran ataupun juga jadi suatu tujuan yang dimana setan bisa namanya menghentikan kamu itu di tengah. Di awal setan gak gentar kamu punya cinta mula-mula. Setan gak takut untuk namanya ngelihat, wah dia lagi cinta mula-mula dengan Tuhan, pertobatan baru-baru dan sebagainya. Saudara mungkin bangga dan sebagainya. Setan tuh tunggu. Dia akan pakai banyak cara untuk apa? Himpit imanmu. Termasuk pakai apa? Semak duri. Semak duri itu yang bagaimana? Ya, nanti kita bahas sama-sama ya. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengarkan firman, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh apa? Kekhawatiran. Berapa banyak orang Kristen khawatir atas hidupnya sendiri. Seakan-akan, mohon maaf ya, tanda kutip, kamu kayak lagi menghina Tuhanmu. Padahal dia adalah Allah yang besar. Kamu punya masalah hidup, berpikir bahwa dengan masalah hidupmu itu kamu mulai getar, khawatir. Berapa banyak saya nasihatin orang-orang yang lagi mungkin sakit, punya pergumulan. Coba yuk pandanganmu dirubah. Kalau kamu lihat masalahmu, saya bilang setan akan main dengan gampang di situ. Kamu akan dihimpit ketakutan dengan hebat. Kamu akan gampang namanya disusupin imanmu oleh pikiran-pikiran setan, menghimpit sampai kamu tuh mati roh. Ya, jadi jangan saudara berpikir bahwa semua kehidupan kita ini perlu ditata dengan baik, saudara. Jadi jangan berpikir bahwa oh saya pasti strong kok dengan Tuhan. Tunggu dulu. Karena kemarin saya pernah khotbahin tentang namanya 10 wanita wanita ya, mempelai. 5 bijaksana, 5 bodoh. Roh Kudus pernah ngomong begini, semua kita orang Kristen berpikir kita lah yang 5 bijaksana, pernah tak bongkarin semuanya. Ternyata banyak yang bodohnya ketimbang bijaksananya. Kamu jangan berpikir bahwa saya ini bukan yang semak duri, saya ini tanah yang subur, belum tentu. Ya, di dalam namanya semak duri, dengar baik saudara ya, tidak akan banyak pertumbuhan. Tadi saya lihat ciri-cirinya, yang jatuh di dalam batu tumbuhnya sedikit. Semak duri sempat naik. Yang jatuh di semak duri sempat naik. Tapi tentang namanya ekonomi, kesehatanmu bisa roboh, dari itu menghancurkan kadang-kadang iman kita. Ya, sorry, saya kasih ilustrasi sedikit ya. Saya sering kali ngeliat orang kaya tidak takut akan Tuhan. Hidupnya lebih takut namanya sebuah kematian. Jadi kalau kamu ngejar uang sampai kaya raya dan lain sebagainya, dan ujungnya kamu takut mati, takut menghadapi kehidupan, terus apa tujuan hidup kita? Bukankah kita tahu bahwa kita ini diciptakan oleh Allah dan kembali kepada Dia? Dan tapi kita yang, mohon maaf ya, yang orang-orang yang punya uang, saya lihat takut matinya luar biasa.
Dan waktu kamu takut mati, terus mau kemana sih? Kita ini harus pulang. Nah masalahnya pulangnya entah ke atas entah ke bawah. Nah setan pakai cara itu untuk menghimpit iman kita. Dan saya berdoa saudara-saudara itu mengerti ya. Jangan berpikir bahwa hidup kita ini bisa strong tanpa firman. Gak bisa. Kamu harus benar-benar bisa jadi yang subur untuk dengerin firman dengan baik dan menghidupinya dengan baik. Kalau enggak kamu akan jatuh dengan mengerikan. Nah di sini saya juga mau beberapa kasih namanya sebuah kesaksian supaya kamu tuh ngerti. Ya semak-semak duri itu tempat di mana orang berbuat dosa. Berapa banyak orang Kristen pelayanan buat dosa. Berapa banyak orang melayani di mimbar buat dosa. Semak-semak itu bukan tempat yang bagus untuk kamu bisa hidup dengan firman Tuhan. Gak bisa. Pandanganmu terhalang dengan apa? Dosa. Berapa banyak orang Kristen kalau kamu mau jujur-jujuran dalam kehidupan, kamu sedang lakukan apa dalam hidupmu sebagai orang Kristen? Lagi bertumbuh atau lagi sedang menghidupi dosa? Karena kalau kamu tidak hidup dengan kekudusan, dengan kebenaran firman Tuhan, semak-semak akan tetap tumbuh dan menghalangi imanmu ketemu dengan Tuhan. Semak-semak itu tempat yang bagus untuk orang berbuat dosa. Ya, kalau nonton berita, ya ada orang misalnya dia mati apa segala macam, dirampok, semua di mana? Di semak-semak tempatnya. Nah, saudara perlu keluar dari tempat itu. Hidup itu harus jujur di hadapan Tuhan. Makanya banyak orang jatuh dalam dosa kenapa? Nggak pernah jujur di hadapan Tuhan. Akuin semua kelemahan. Tuhan, aku ini orang sombong. Ajari aku tentang kerendahan hati Tuhan. Supaya tidak ada semak-semak dalam hidup saya. Dan menghalangi iman saya tetap cari Engkau. Tuhan, aku jatuh dalam perzinahan Tuhan. Tolongin aku. Berapa banyak orang bisa nonton video porno. Alasannya nanti buat inilah, buat itu dan sebagainya. Dosa. Tetap itu semak-semak. Kamu jangan berpikir bahwa semua itu bisa namanya berkenan di hadapan Tuhan. Enggak bisa. Semak-semak itu enggak berkenan di hadapan Tuhan. Kelihatannya kamu di mimbar bisa namanya, wah orang Kristen yang kudus. Wah kamu kelihatannya orang yang baik. Apa iya? Tampak keluar kamu tampak kemuliaan Tuhan. Di dalam tulang belulang. Saya kalau ngelihat orang pelayanan penuh dengan topeng. Semak-semak itu bicara topeng. Nanti tak sedikit kasih pandangan supaya kamu itu bisa lihat. Ya ini firman bukan firman tentang berkat, mujizat, enggak. Pengajaran saudara. Supaya saudara ngerti didewasakan. Biar kamu hidup dengan namanya keintiman dengan Tuhan. Hidup dalam keintiman sama Tuhan. Tidak ada dosa yang bisa kamu tutup-tutupin. Semua harus terbuka di hadapan Tuhan. Nah terlebih lagi kalau kamu menyadari bahwa kamu itu punya kelemahan, punya sesuatu yang harus kamu bongkari semuanya. Itu jauh lebih baik ya, supaya hidup kita ini ngerti agar semua yang daripada Tuhan itu bisa turun dan memenuhi hidup saudara. Ya jadi yang di ayat yang ke-14 ini orang pelayanan ya. Jadi firman yang atau benih firman itu yang jatuh dalam semak-semak itu orang yang tahu firman dan melayani. Ya di level yang pertama tentang apa? Kamu tidak mau singkirkan firman, itu orang bayi rohani. Yang batu, kamu mulai belajar dengar ya, tapi keras hatimu karena tuntutan dunia, kamu lebih ngikutin dunia. Yang ketiga, ini tahu firman dan melakukan firman, tapi ada terselubung dengan dosa. Yang saudara dan saya harus pahami, semak-semak itu perlu dipatahkan dalam nama Yesus. Supaya hidup kita ini benar. Makanya kalau kita dalam berumah tangga, ya jangan sampai namanya berselingkuh. Jangan sampai namanya main dua hati. Bahaya, itu semak-semak itu namanya. Ya, jadi jangan saudara berpikir bahwa wah saya selingkuh nanti juga diampuni sama Tuhan. Hati-hati. Kalau Tuhan datang, tidak ada lagi pengampunan. Selesai. Kamu harus bertanggung jawab dengan hidup. Nah, kedatangan Tuhan akan segera terjadi. Kapan waktunya saya nggak tahu. Pengampunan itu masih terjadi sampai hari ini. Tapi nanti waktu Tuhan datang yang kedua kali, selesai. Anugerah Tuhan selesai. Roh Kudus diangkat. Tuhan sendiri cuman di awan-awan, tidak turun sampai ke bumi. Gak nyentuh bumi, dia cuma di awan-awan. Karena dalam penglihatan yang saya lihat, Tuhan itu cuma di awan-awan, turun dari sorga, cuma sampai di awan. Dia tarik anak-anak Tuhan, dia tarik Roh Kudus naik ke atas, pergi, dan dia gak turun ke bumi. Sejak itu, pintu namanya anugerah Tuhan
tertutup. Kamu harus bayar dengan nyawamu sendiri untuk penebusan hidupmu sendiri. Ya, itu udah pernah saya bahas. Ya, jadi kalau misalnya orang yang melayani, contohnya bagaimana? Kamu bisa lihat Saul. Saul adalah orang biasa, tidak ngerti apa-apa, orang minderan. Orang yang tidak pernah namanya hidup ngebayangin dia jadi seorang raja. Tapi herannya, ya benih firman Tuhan itu muncul dan dia diurapi, dinubuatkan oleh Nabi Samuel bahwa kamu akan jadi raja dan memimpin bangsa Israel. Dia ngerti tentang Allahnya Israel. Tapi bagaimana dia menjalaninya? Saudara bisa buka di dalam 1 Samuel pasal 18. Ya, saudara yang punya Alkitab bisa buka 1 Samuel pasal yang ke-18 ayat yang ke-6. Ya, sebelum saya baca, saya kasih sedikit highlight ya buat Saul. Saul tadi saya bilang dia bukan orang yang pintar. Ya, dia bangsa dari suku Benyamin. Benyamin itu suku yang dikucilkan. Karena apa? Suku ini melakukan hal yang jahat di mata Tuhan dan hampir dihabisi sampai semua keturunannya dia. Nah, Benyamin ini bangsa yang paling sedikit sukunya. Ya, karena pernah melakukan suatu dosa besar dan akhirnya seluruh bangsa Israel itu suku-sukunya yang lainnya dari ke-11 suku itu nyerang di Benyamin dan hampir punah dan akhirnya bertumbuh kembali. Nah, Saul ini adalah suku yang dimana itu mungkin terhina. Ingat ya, Tuhan nggak pernah pandang hina hidupmu sebenarnya. Seperti Saul, kita bisa belajar banyak sebenarnya dari Saul. Saul ini tidak dipandang lagi sama suku-suku yang lain. Sekalipun kamu orang yang mungkin tidak dipandang orang dan lain sebagainya, tapi kalau Tuhan yang memandang, dia akan bawa kamu naik tuh. Ya, ada amin ya. Jadi firman Tuhan kamu taruh dengan benar, kamu akan dibawa naik Tuhan. Dan Saul terpilih. Dia dengerin firman Tuhan, dia praktekin firman Tuhan, dia lawan Filistin dan mengalami kemenangan luar biasa. Namun setelah dia hidup dalam Tuhan, ada banyak kesalahan demi kesalahan. Karena apa? Semak. Nah, kita belajar dari 1 Samuel pasal 18 ayat 6. Saul benci kepada Daud, perikopnya. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. 7. Dan perempuan yang menari-nari itu bernyanyi berbalas-balasan, katanya Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Saudara dengar baik ya, saya pernah khotbahin tentang begini. Iblis itu tidak pernah nyerang di sinimu, dia akan nyerang di sinimu. Maka di dalam Amsal 4 ayat 23, berjaga-jagalah tentang hati. Hati itu bisa ditembusin lewat pendengaran. Saul melakukan semua kesalahan yang paling mengerikan saat dia mendengarkan sesuatu yang harusnya dia nggak perlu ngeresponin. Tapi dia merasa bahwa dia itu lebih besar daripada Daud. Nah, kalau kamu mendengarkan sesuatu dan membuat hatimu marah dan iri, hati-hati, itu bisa menyelesaikan destinimu sendiri. Destinimu gak akan selesai sampai di ujung. Kamu akan berhenti sejak kamu punya perasaan itu. Dan herannya, setan tuh sanggup melakukan itu, bukan enggak, lewat orang-orang di sekitar kamu. Nah, kalau kamu gak punya firman yang kuat dalam kehidupanmu, iri ini bahaya. Iri ini tuh semak yang tersembunyi, saudara, yang gak kelihatan. Dan saya harus ngomong dengan kuat ya, bahwa mohon maaf sekali lagi, setiap manusia itu punya rasa iri. Gak ada yang gak ada. Semua punya. Tinggal bagaimana kamu mengenali rasa irimu. Saya punya gak? Punya, bukan gak punya. Tapi semak itu harus kamu cabut keluar. Jangan biarkan dia bertumbuh besar. Saya pernah doain orang untuk terima mobil, saudara. Saya doain orang, saya mau punya mobil, ayo kita doa. Hari itu saya juga butuh mobil buat pelayanan. Orang yang tak doain ini melayaninya juga ogah-ogahan. Saya doa, Tuhan berkati dia supaya dia punya mobil. Dua orang yang berbeda.
Kita doa. Saya hari itu juga lagi butuh mobil. Herannya 2 orang ini dapat mobil dengan cepat. Dia beli mobil dengan cepat, dapat berkat yang dahsyat. Blok, dapat langsung beli. Saya nggak dapat. Ngelihat orang yang punya mobil melayani enggak. Saya melayani loh. Muncul hati saya ngiri. Kok gini Tuhan? Ini orang gak ngapa-ngapain. Bahkan melayani juga orangnya setengah hati. Saya ini full heart Tuhan. Tak berikan semuanya di hadapan. Kenapa aku gak terima? Kamu doakan orang sakit sembuh, kamu sendiri sakit. Pernah pelayanan kayak gitu? Kamu doain orang terima berkat, dia terima, kamu enggak. Kamu melayani, namanya tolong orang. Dengan begitu mudah mereka ditolong, kamu enggak ditolong-tolong Tuhan. Muncul hati kita, kalau yang munculnya iri, cabut semak. Saya bilang, Tuhan, aku percaya Tuhan. Kalau orang kayak gini aja lo kau tolong, apalagi saya. Saya ngomong begitu. Saya akan matikan rasa namanya semak-semak dalam diri saya, tak injek-injek sampai mati. Karena apa? Karena semak itu Tuhan izinkan supaya kita itu belajar dewasa. Jangan kayak Saul, cuman denger. Ya, bahayanya dari jadi seorang Saul itu mengerikan menurut saya. Kalau kamu hidup mau jadi Saul tuh ngeri menurut saya. Kenapa? Saul itu destininya nggak selesai cuma karena iri hati. Cuman denger orang ngomong begini, kamu marah. Malah hanya karena dengerin orang nyanyi. Marah karena dengerin sesuatu yang dibanding-bandingkan, kamu marah. Berapa banyak kita hidup dibanding-bandingkan dengan orang lain, dengan kakakmu, dengan keluargamu, dengan si ini, si itu, keponakanmu, sepupumu, kamu marah. Itu apa? Semak yang kamu harus cabut. Gak kelihatan, bertumbuh bersama. Saya bilang, Tuhan, aku percaya Tuhan. Kalau orang kayak gini aja Engkau tolong, apalagi saya. Kalau dia yang setengah hati aja dapat mujizat, apalagi saya Tuhan. Nah, perhatikan dengan baik saudara. Kamu harus bisa meyakinkan dirimu bahwa Tuhan Allahmu itu pasti tolong kamu. Saat kamu tidak punya semak di dalam yang kelihatannya tidak kelihatan. Tapi kamu harus pahami, semak itu bisa dosamu, kemalasan hatimu, kedegilanmu, pemberontakanmu, itu semak semuanya. Nah, kamu harus cabut keluar. Saul enggak. Dan biarkan semak itu bertumbuh dengan benih. Benih itu bicara namanya firman. Ditaruh benih itu, semak itu juga bertumbuh. Benih itu juga bertumbuh dan menghalangi firman Tuhan di dalam hidup kita. Ada amin saudara. Saya percaya bahwa kalau kita tahu semak kita dan cabut keluar, itu saudara gak gampang. Percayalah, gak gampang. Itu gak bisa namanya pekerjaan Tuhan. Kamu yang harus ngerjain itu sendiri. Ada sisi Tuhan kerja, ada sisi kamu yang harus lawan itu dengan baik. Dan saya berdoa, saya bilang, Tuhan, cabuti semua rasa iri hatiku. Kamu boleh menang atas mungkin masalah mobil, nanti yang di lain. Dan itu akan terus. Kamu lihat orang lain didoak, ya orang dunia kok enak ya, hidup gak takut Tuhan, kok dia diberkati. Berapa banyak orang Kristen ngomong begitu. Kenapa? Semak. Cara pikir kita itu gak begitu. Di dalam Tuhan harusnya gak begitu. Nah, ini menghalangi kita untuk bisa bertumbuh. Dan setan paling jago untuk namanya naruh semak itu tepat di hatimu. Dan dia akan ngomong di telingamu. Lu lihat, orang gak ikut Yesus aja diberkati kok. Masa lu yang ikut Tuhan kok banyak masalah? Ayo, betul apa betul? Ya, kamu perlu bentengin semua hatimu itu dengan firman. Gak bisa enggak. Yakinkan dirimu bahwa Tuhan itu pasti tolong dan tidak akan pernah namanya berlambat-lambat untuk menolong kita. Ya kayak kemarin saya bilang, kalau kamu orang yang diberkati, ya di dalam bilangan 22 ya, pasti diberkati dan pasti diberkati. Nggak mungkin enggak. Karena janji Tuhan tuh ya dan amin.
Nah, kalau kamu punya namanya kayak seperti Saul dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Sejak itu Saul marah. Semak lebih tumbuh lebih besar ketimbang firmannya. Harusnya firmannya belajar namanya penguasa diri, sabar, nggak usah iri dengan satu dengan yang lain. Kita punya porsi masing-masing. Daud kelak jadi raja itu juga dengan ketentuan Tuhan, nggak langsung jadi raja juga, tapi kita merasa disaingi. Berapa banyak kita lagi mau bertumbuh dengan hebat, ya mungkin kakak kita atau orang-orang yang senior terhadap kita, terkhusus orang yang udah senior di dalam Tuhan, ngelihat adik-adik rohaninya bertumbuh lebih hebat daripada kita, ngiri langsung, siriknya mungkin keluar. Kamu sukses, berapa banyak orang di sekitar kita bisa sirik, termasuk orang Kristen. Ya. Saya ini hidup di dalam Tuhan, saudara. Di dalam Tuhan. Dalam 4 tahun belakangan ini saya full timer, nggak dibawa gereja manapun, nggak dibawa gereja manapun. Saya bukan anti gereja. Gereja itu wajib. Kalau kamu mau, maksudnya ibadah itu perlu, bukan nggak perlu. Tapi imanmu jangan bergantung dengan gereja. Imanmu harus bergantung dengan Yesus. Jadi bukan saya bilang gereja nggak penting, sangat penting, penting buat kamu bersekutu dengan Tuhan. Tapi ingat, imanmu bukan untuk di gereja, imanmu harus ke Yesus. Supaya kamu itu nggak banyak kecewa dengan semak-semak ini. Kalau enggak, kamu akan banyak luka nanti. Jangan pernah namanya berharap dengan manusia, gedung, bangunan, lingkungan dan sebagainya. Kamu memang dengan hal-hal tersebut kamu terbangun. Tapi jangan pernah bergantung dengan sepenuhnya dengan pengharapan itu terlalu berlebihan, melebihi pengharapanmu kepada Yesus. Itu yang bahaya. Nah, kamu harus punya takaran dan melihat itu semua dengan baik. Oh, saya nggak boleh begini. Saya harus benar-benar ke Yesus. Makanya betapa pentingnya keintiman dengan Tuhan. Ya, Saul dibanding-bandingin dengan Daud. Nah, berapa banyak kamu hidup dibandingin dengan orang, kamu marah. Gak usah marah. Terkadang memang setan izinkan semak itu dimunculkan dalam hidup kita. Jangan kamu sambut. Kamu harus cabut, buang. Tadi saya cerita bahwa 4 tahun belakangan ini saya full timer, saudara. Gak dibawa naungan siapapun. Usaha saya suruh tutup oleh Tuhan. Kamu jangan ikut-ikutan kalau gak ada suara Tuhannya. Jangan main-main dengan full timer. Karena ada orang muda yang umur di bawah saya jauh, dibilang saya disuruh Tuhan full timer. Apa betul? Saya bilang langsung jawabnya jangan macam-macam. Saya bilang full timer tuh susah. Saya bilang jangan nanti lu jalan 5 tahun, saya bilang lu teriak-teriak sama Tuhan dan nyalain Tuhan. Itu usaha kamu. Jangan punya ambisi di dalam hidup kita untuk namanya melayani kalau bukan Tuhan yang minta buat kita melayani secara full timer. Saya itu uji berbulan-bulan, bukan sekali 2 kali, uji berbulan-bulan. Nah, sejak saya full timer itu, saudara tahu, saya pelayanan kemana-mana tanpa ada donatur, tanpa namanya ada supply dari pelayanan yang saya sedang jalani hari itu, tahun 2020. Saya udah dibawa ministry, salah satu ministry, tapi saya nggak dihidupi lewat ministry itu. Saya jalan dengan iman sampai hari ini. Dan dengar baik, orang-orang ngelihat saya, kok lu bisa hidup? Kalau sampai ada orang yang ngitungin bagaimana saya cara hidup, lu dengan makan kayak gini, pelayanan keluar kota, bisa ke gini, bisa begini dan sebagainya. Saya ini bukan pembicara, hari itu saya bukan pembicara. Saya nggak khotbah. Saya cuma pelayanan di balik panggung, di multimedia dan lain sebagainya. Saya nggak pernah muncul. Tapi ada orang yang ngitungin gaya hidup saya begini, itu habis pengeluaran berapa juta. Heran gak? Dan orang itu iri, sirik, dan gak sedikit yang mau menjatuhkan saya dan istri saya. Saya kesininya tuh mulai sadar, dibukain Tuhan. Oh iya ya. Dan saudara ingat, jangan pernah ngomongin namanya terima berkat atau terima mujizat sama orang-orang yang kamu gak perlu ngomong. Terkhusus kalau kamu terimanya adalah materi atau uang. Jangan pernah ngomong. Saya belajar banyak hal dalam 4 tahun belakangan ini. Karena apa? Saya lihat manusia tuh gak siap kalau ngomongin materi. Kalau ngomongin kesembuhan silakan, kamu mau umbar kemanapun.
Karena kalau ngomongin uang, kamu hati-hati. Karena saya pernah ketemu seorang pengusaha dari Hong Kong, dia datang ke Indonesia dan dia hidup susah di Indonesia. Dia hidup pengusaha. Dia di Hong Kong tuh cerai dan dia datang ke Jakarta ketemu kami dan saya ajari firman. Nah, saat itu dia bersaksi sama saya begini. Kok, kamu tahu nggak kok, katanya, saya percaya Yesus tuh bagaimana. Dia akhirnya cerita sama saya, dia terima Yesus tuh bagaimana dan sebagainya. Suatu hari dia bilang, saya punya usaha udah stuck, mati, dan barang ini udah nggak bisa jalan lah. Udah benar-benar barang itu mati. Terus bagaimana? Saya berdoa, Tuhan tolongin saya Tuhan. Saya tahu barang ini udah nggak mungkin laku karena udah usang lah bahasanya. Bahasanya udah usang dan sebagainya. Tapi tolongin aku Tuhan. Dia bilang begitu. Nah, saat itu dia berdoa di dalam nama Yesus. Saudara tahu? Ada orang dari luar telepon dia, minta barang dia yang lama itu, semuanya yang dia punya. Dia untung 4 miliar, bersih, untung 4 miliar. Dia untung 4 miliar, dia cerita sama saya dengan bangganya, dengan wah, pamer lah menurut saya. Nah, orang Kristen tuh kalau terima berkat tuh pamernya luar biasa. Saya cuma geleng-geleng kepala. Terus saya bilang begini, lu cerita ke saya bilang, lu ceritain ke semua karyawan lu, saya bilang gitu. Iya, saya ceritain ke semuanya. Terus saya bilang begini, kamu gak boleh cerita, saya bilang. Loh kenapa? Kan saya bersaksi buat Tuhan. Betul, tapi nilai uangnya jangan kamu bersaksi, saya bilang. Kenapa? Manusia itu banyak iri dan sirik. Ngelihat orang diberkati, wah telinganya bisa gatal, saya bilang. Pasti banyak yang minjem duit sama kamu, saya bilang gitu. Diem dia langsung. Dia kalau orang udah minjem duit, hati-hati, tidak bayar, saya bilang. Jangan berharap kamu dibalikin duitmu. Diem dia, nggak ngomong. Nah, karena saya berdoa di rumahnya dia ya, atau kediamannya dia, minggu depan saya datang lagi. Saya pimpin pujian di situ, nyembah, dan dia bilang, yang lo ngomong betul. Apa nih yang betul? Saya bilang, masalah uang. Loh kenapa? Memang benar yang diomong, karena mereka banyak yang minjem uang dan bawa duit gua lari. Nah akhirnya saya bilang gini, kenapa saya ngomong begini? Kamu dengar baik ya, kamu gak bisa ngomongin sesuatu yang high sama orang yang rendahan. Kalau kamu ngomong sama pengusaha, ketemu pengusaha, ngomongin angka 4 miliar, pengusaha tuh biasa aja. Tapi kalau kamu ngelihat orang yang cuma gaji UMR 5 juta, 6 juta, gaji 10 juta, dengar kamu dapat untung 4 miliar, getar hatinya dia, semaknya mulai muncul. Bohong dia kalau gak bakal minjem dulu duit. Saya bilang, saya ini udah terlibat dalam dunia pelayanan nih, gini-gini udah hafal, saya bilang. Manusia itu dengar duit mah gatal telinganya. Dia yang minjem duitnya dia hampir 10 orang. Dan beberapa orang ada yang balikin, nyicil tapi gak lunas, udah pergi, kabur. Karyawannya minjem duit, kabur, dan segala macam. Itu berapa orang? Maksud saya begini saudara, kalau kamu mau cerita, mau bersaksi, lihat takaran iman orang, kamu harus belajar itu. Kalau orang ini di levelnya mungkin uang 100 juta, jangan ngomongin miliaran, ngomongin setakarnya dia. Contoh begini, pengusaha gak bisa nginjilin tukang beca. Tukang beca gak bisa nginjilin pengusaha, maksud saya begitu. Kalau pengusaha nginjilin tukang beca kan berpikir ya, lu enak kaya, betul apa betul? Tapi kalau sama-sama pengusaha, dia bisa denger dengan level yang sama. Nah, orang tukang beca harus diinjil sama tukang beca juga. Kenapa? Tuhan akan buat hidupnya berbeda satu dengan yang lain. Di dalam Tuhan sama gak di dalam Tuhan, beda pasti. Ya, Malaki 3 ayat 18, Keluaran 8 ayat 23. Tuhan akan buat beda, sehingga orang yang di dalam Yesus sama yang tidak itu buat beda. Nah, kalau kamu yang kaya raya ngomongin sama orang miskin, kamu kan bilang, ya lu enaknya duit, gak gua. Firman yang kamu tabur gak akan berbuah. Nah, kalau kamu diberkati soal uang, jangan ngomongin nilai, jangan ngomongin value ya, dan jangan ngomongin tentang angkanya.
Bilang aja kamu diberkati udah. Kalau Pak ini kenapa Bapak cerita? Ya supaya kamu belajar. Jangan namanya ngomong dengan angka yang besar sama orang-orang yang belum pernah dapat di level tersebut. Ya belajar sesuatu ya saudara ya dengan apa yang jadi kesaksian saya. Biar saudara tuh ngerti. Jangan saudara gampang ngerocos dengan kesaksian. Kamu nggak lihat takaran iman dia di mana. Ya. Nah saya pernah namanya gini saudara. Saya pernah di mimbar saya ngomong. Saya diberkati dengan kartu etol. Ada orang yang nabur setiap bulan tuh 500.000 ke etol saya. Karena dia tahu saya tuh sering kemana-mana. Dan dia bilang, saya nggak bisa ngikutin pelayananmu, dia bilang. Tapi uang saya, dia bilang, aku tabur ke etolmu. Jalanlah kamu. Saya nggak bisa melangkah, uang saya nyertain kamu. Ya kalau kamu nggak punya uang, ya maksudnya gini, kalau kamu nggak punya waktu banyak, uangmu pakai buat pelayanan. Kalau kamu nggak punya uang, pakai tenagamu buat melayani. Tinggal dibalik-balik aja, simple kok. Tapi kalau orang malas, mau punya uang, mau punya tenaga juga mendasarnya malas, malas aja. Kamu harus pakai itu. Ya walaupun dia nggak ikut, tapi dengan berkatnya dia yang dia taruh di dalam etol saya, itu dia juga ikut melayani. Ya semua harus bisa kita untuk namanya melakukan hal itu. Saya bukan hanya uang, makanya saya bilang tenaga saya. Ya kalau saya mau ngomongin udah sering saya ngomongin ya. Nah di sini saudara balik lagi. Jangan namanya ada semak duri di dalam hidupmu, kamu biarkan bertumbuh barengan dengan firman Tuhan. Kamu akan rusak imanmu. Seperti Saul. Saul membiarkan semak itu tumbuh dengan besar dan berkuasa atas hidupnya dia, bukan firman lagi. Jadi saya mulai di awal, semak-semak itu tempat orang berbuat dosa. Ya orang mohon maaf ya berbuat kejahatan, di mana memperkosa segala macam, di mana di semak-semak kebanyakan. Semak-semak itu penghalang hidup kita di dalam Tuhan. Nah kamu perlu cabut keluar dari hidupmu. Ya. Yang kedua ya, Saul itu kelemahannya di telinga. Dan setan pakai telinga kita untuk bisa mendengar. Ya buka dulu dari Amsal 4 dulu ya. Amsal 4 ayat yang ke 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Firman ini udah famous lah, udah sangat terkenal, dan saya percaya saudara juga hafal. Dan saudara dengar baik ya. Jaga hati itu. Ada orang tanya saya nggak bales sih. Ya, ada orang yang DM saya, Pak, firmannya saya dapat Amsal 4 ayat 23 ini artinya apa? Saya nggak balas karena saya lagi di luar, kebetulan saya lagi ada kegiatan dan sebagainya, saya nggak balas. Ya ini tak mau sampaikan, kalau memang kebetulan orang ada di sini, ya saya sampaikan. Jaga hati itu, jaga telinga. Karena hati kita bisa rusak itu lewat telinga, lewat mata. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar. Kamu lihat sesuatu yang baik, ya, hatimu terjaga dengan baik. Kamu lihat sesuatu yang menakutkan, hatimu akan takut. Kamu mendengarin sesuatu kabar yang buruk, hatimu bisa rusak, imanmu bisa goyang. Tapi kalau kamu dengerin firman, dengerin amal lingkungan orang yang berani dan takut akan Tuhan, imanmu akan strong dengan naik kuat. Itu namanya jaga hati. Jaga hati itu bicara tentang semua yang buruk-buruk kebasin dalam hidup. Jangan seperti Saul. Lu cuma 100, Daud berlaksa-laksa. Saul cuma mengalami beribu-ribu. Daud dong berlaksa-laksa. Saya pernah khotbahin di awal-awal saya khotbah di TikTok. Berapa banyak hidup manusia itu waktu dibandingin hidupnya kepahitan. Kamu dong jangan kayak, coba lihat kakakmu lebih hebat, lebih begini, lebih jernih, lebih rajin, lebih begitu dan sebagainya. Kamu dengar begitu, panas hatimu. Saul tuh kamu hidup. Berapa daripada saudara pernah ngalamin kayak gitu? Waktu kamu dibandingin, kamu marah. Waktu kamu dibandingin dengan saudaramu, dengan teman sekolahmu, dengan orang-orang yang di sekitarmu, yang jelas memang dia lebih pintar, lebih hebat daripada kamu. Waktu kamu dibandingin, kamu apa? Marah dan kepahitan. Berapa banyak manusia kepahitan gara-gara dibanding-bandingin. Tapi kamu yang tahu firman, jangan pernah banding-bandingin. Karena apa? Ada manusia yang gak bisa. Karena apa? Banyak manusia kayak Saul.
Waktu hatimu kayak Saul, destinimu akan berhenti. Kamu akan ngurusin hatimu doang, bukan hatinya Tuhan. Itu apa? Semak. Nah kalau kamu punya anak, berarti saya nggak boleh bandingin. Jangan bandingin, pakai pengajaran yang baik. Kamu kasih teladan, bukan bandingin sebenarnya. Nah ini kan yang nari kan ngomong ngasal ngecap aja. Destiny daripada Saul rusak gara-gara dia denger yang nggak perlu dia responin. Nah kamu akan ketemu orang kayak Saul tuh ngerusak. Ya kamu bandingin, ngerusak hatinya dia. Kemarin ada seseorang ya saya tegur. Ada seorang anaknya nggak normal. Jadi dia nggak bisa diajak komunikasi. Umurnya udah 89 tahun tapi nggak bisa diajak komunikasi dengan baik. Terus ada seorang bapak-bapak, kamu nggak seperti anak ini. Langsung tak tegur, nggak boleh kamu ngomong gitu. Luka hati dia nanti. Kamu boleh cengengesan, saya bilang. Nanti pertumbuhannya bermasalah nanti anak ini. Nah kalau kamu yang tahu firman Tuhan, walaupun dibandingin kayak apapun, saya berdoa supaya semak dalam diri kita, sabut keluar. Mau dibandingin kayak apapun, tetap tenang. Porsi Saul dan Daud itu berbeda sebenarnya. Tapi Saul itu punya ambisi yang besar. Saat dibandingin dia tersinggung, dia marah, dia luka. Kenapa? Semak bertumbuh dengan benih firman Tuhan. Dengar baik saudara. Saya nih pimpin pujian juga. Nggak banyak orang. Saya mimpin paling banyak juga 20 orang lah seingat saya. Nyembah. Saya dalam penyembahan itu berbagai banyak hal saya udah lihat. Baik orang yang manifestasi, terima bahasa roh. Ya ada yang dapat penglihatan, ada yang pelepasan, jadi ular lah apa macam segala macam itu pernah saya lihat. Satu hari saya ketemu orang yang senior dengan lebih daripada senior daripada saya. Dan dia suaranya bagus. Dia bilang begini sama saya, suara lu mah jelek, masa pujian mainnya begini-begitu. Saya diomongin begitu. Saya langsung ngomong begini, bukan urusan lu. Gua mau nyanyinya pakai kaki kayak saya bilang, mau pakai gendang kayak, mau gitar tak banting-banting, terserah saya. Saya nggak mau seperti Saul, terluka hati saya. Lo gak usah banyak ngomong, saya bilang. Lo lihat buahnya. Ada satu gereja, jemaatnya 200. Saya ngomong gini bukan buat kesombongan. Tapi supaya gini, kamu jangan ngikutin apa kata orang. Sekalipun dia senior, kalau dia ngajarin kamu, boleh kamu belajar. Tapi kalau dia nuding kamu buat ngancurin semua yang ada di imanmu, supaya apa yang kamu dengar dan ngerobohin, setan tuh bisa pakai mulut siapa aja, termasuk orang pelayanan, termasuk pendetamu, termasuk gembalamu. Saya pernah dikutukin pendeta juga saudara. Dan kamu jangan rusak hatimu. Saya bilang, kamu jemaat berapa? 200. Tuhan bawa saya mendekati 400. Saya bukan gereja, cuma ministry kecil saja. Tapi bisa ngalahin kamu yang omongannya segede itu saja. Kenapa? Dari buahnya saya bisa melihat Tuhan bekerja dengan dahsyat. Kenapa orang kayak gitu perlu dilawan? Bukan dengan kerendahan hati, injek kesombongannya. Saya tuh bisa ngerti, ini orang sombong, tak injek beneran. Dan ya beberapa saya ngerti lah. Kalau misalnya lawan orang ini harus dengan kerendahan hati, saya akan belajar rendah hati dan masuk orang. Tapi kalau banyak orang-orang tuh justru munculnya kesombongan. Nah kesombongan saya punya trik tersendiri harus bagaimana dan apa. Biar dia apa? Bertobat. Saya bukan untuk nunjukin kesombongan saya. Lu yang suara lu bagus, yang merasa dirimu bagus. Mana hasilnya? Nih hasil yang tak bangun. Yang kata lu jelek itu. Tapi puji Tuhan sih. Tuhan gak nilai gue jelek sepemandangan matamu. Dan nanti beberapa orang udah gak berani lagi ngomong begitu. Kenapa? Patahin semua omongan sia-sia dalam kehidupan kita. Amin saudara. Jangan pernah dengerin sesuatu yang rasanya membuat kamu iri
marah, itu semak kamu harus tabut keluar. Dan kamu akan lihat itu samar-samar di dalam rohmu. Tadi saya ulangin ya, di dalam hidup manusia itu punya rasa iri, nggak mungkin nggak ada. Seperti Kain itu selalu ada. Selalu ada, nggak mungkin nggak ada. Kamu jangan bilang, wah saya itu ini, wah saya banyak lihat orang sombong kok. Cuma saya nggak mau ngomong aja, saya diemin aja. Apa kalau orang sombong diomongin biasanya berantem soalnya. Jadi saya diemin aja. Selama lu nggak ngusik saya ya saya mah diem aja. Tapi kalau ngusik ngomongannya ke saya, belak dia tak injek beneran sombongannya. Ya jadi bukannya apa ya, supaya kita belajar. Oh yang kayak gini tuh nggak boleh. Oh yang ini nih coba-coba gitu. Ya perlu kasih siraman rohani sedikit lah. Kalau perlu siramannya air keras gitu. Ya jadi jangan berasa bahwa hal-hal yang saudara bisa dengar dan itu ngerusak. Kalau misalnya, wah saya dibandingin dengan si A, si B, si C. Dengar firman ini yang malam hari ini saya sampaikan, wah jangan membuat hati saya itu marah, iri dan sebagainya. Nggak usah, kamu coba berpaculah dengan apa yang mungkin orang ngomongin. Wah kamu harus gini. Nah saya bisa bedain orang mau membangun atau mau ngejatuhin saya. Walaupun kamu mau seniornya kayak apapun, saya nggak peduli. Saya bisa bedain. Orang yang mau ngebangun saya, kamu dengan seniormu di dalam kekristenan, dengan cara kamu bicara, menyampaikan, ya dengan komunikasi, ya baik dengan tatapan mata, dengan kasih apa enggak, saya bisa bedain. Nah kalau kamu dapat terima hal-hal kayak gitu, ikutin. Dia mau ngajarin kamu supaya kamu naik. Tapi kalau dia cuma ngebandingin kamu buat ngejatuhin, patahin tuh semua. Kalau perlu injek sombongannya sekali itu. Ya jadi jangan pernah disetir dengan manusia, tapi disetirlah dengan rohnya Tuhan, supaya kita hidup belajar untuk namanya dikendalikan sama Tuhan. Amin ya. Jangan pernah dikendalikan dengan semak duri. Benih firman Tuhan harus tumbuh dengan paling besar, paling tinggi, paling berbuah, paling menghasilkan. Amin ya. Jangan biarkan semua, ya thank you topinya. Ya jangan biarkan namanya semak-semak itu menguasai hatimu, rusak kamu nanti. Ya ayat yang ke-8. Lalu yang ini, semak kalau kamu biarkan, ini hasilnya. Ayat 8 ya, 1 Samuel 18 ayat yang ke-8, yang punya Alkitab buka. Lalu bangkitlah marah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud di perhitungan mereka berlaksana, tetapi kepadaku di perhitungan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Ayat 9. Sejak hari itu maka Saul selalu mendeki Daud. Kalau kamu biarkan semak-semak itu berkuasa atas hidup, yang muncul tuh marah, iri. Kalau dibiarin, yang muncul apa? Kedengkian. Siriknya makin lebih tinggi, benihnya akan mati. Makanya yang roh dan daging nggak mungkin bertumbuh bersama-sama, nggak mungkin. Kamu benih itu naik, ini daging akan remuk ke bawah. Kamu namanya munculkan namanya iri, sirik, kemarahan dan sebagainya, benih ini lama-lama tenggelam dan mati. Benih itu bisa mati di dalam hidup kalau ditempatkan tempat yang salah. Kamu harus bisa berkuasa atas semak-semak itu. Bahkan kalau perlu cabut sampai ke akar-akar dan buang. Kalau perlu bakar sekali. Nah ini akibat daripada semak itu dibiarkan oleh Saul. Hal sepele loh. Kelihatannya hal sepele. Berapa banyak orang rumah tangga berantem gara-gara hal sepele. Berapa banyak orang pindah agama gara-gara hal sepele. Kelihatannya gak mungkin lah dia pindah agama karena wah saya dengar banyak hal. Gara-gara tawaran jabatan sepele pindah agama. Gara-gara duit sedikit pindah. Bukan nilai besar, biasa aja. Cuma 10-20 juta pindah agama. Aduh Tuhanmu cuma 20 juta. Ya. Nah dengar baik saudara ya. Jangan sampai rasa namanya iri atau sirik itu, ataupun juga namanya hal-hal yang semak-semak itu berkuasa. Kamu akan gampang kamu akan mudah sekali marah terhadap orang yang kamu merasa dibandingin dengan si A. Kamu akan penuh dengan, mohon maaf ya, kebencian sama orang. Padahal orang itu gak ngelakuin apa-apa. Kamu cuma karena dibandingin sama orang yang ngomong terhadap hidupmu, kamu marahnya sama orang itu. Pernah nonton film sinetron kayak gitu? Ya, kamu harusnya hebat dong seperti si A, si B, si C. Dia teman kantor, kamu harusnya bisa dong kayak si begini nih. Karyawannya ini orang yang multi talenta, ya punya namanya loyalitas dan lain sebagainya. Kamu harusnya bisa seperti ini dan sebagainya. Ngomong padahal bos, tapi kamu marahnya sama orang yang
yang nggak tahu apa-apa, yang cuma dibanding-bandingin sama mulut orang lain, orang yang hidupnya biasa-biasa aja karena kerjaan dia excellent ya, karena hasil kerjanya excellent dan sebagainya, dia nggak tahu apa-apa. Tapi kamu marah sama orang kayak gitu. Daud tuh nggak ngerti apa-apa. Yang ngomong tuh penari, tapi Daud jadi sasaran. Daud tuh nggak tahu kenapa si Saul tuh marah tuh kenapa gitu, nggak tahu. Ya, jadi saudara dengar baik, kalau misalnya hidup kita tidak memperhatikan semak itu, dia berkuasa. Makanya banyak orang Kristen gampang marah, gampang tersulut, gampang namanya melakukan dosa. Semak itu tempat orang buat dosa. Kalau kamu tanya dosa apa, cek sendiri. Manusia dosa itu buat banyak hal dan banyak macam. Dosa perzinahan, pikiran, mata, kesombongan, iri hati, sirik, kecewa, kepahitan, banyak. Kalau mau disebutin banyak. Kamu yang mana? Itu semak, kamu harus cabut keluar. Nah, kamu berpikir bahwa Saul itu kelihatannya bodoh dan sebagainya. Memang kelihatannya seperti itu, tapi ini terjadi sama anak-anak Tuhan sampai hari ini. Saya pernah hampir seperti ini. Dan saya buru-buru menyadari ini gak boleh dibiarin. Ini harus dilawan. Ini harus namanya dikalahkan semak-semak. Apa yang kamu dengar hari-hari ini? Kekhawatiran, ketakutan, atau firman Tuhan? Kalau kamu ketakutan, kekhawatiran, semak itu akan tumbuh dengan dahsyat. Dan benih firman Tuhan akan mati. Dan kamu akan hidup penuh dengan kekhawatiran, ketakutan. Kalau hari ini kamu ngerasain rasanya takut, khawatir akan hidup, khawatir ini, khawatir itu, khawatir bagaimana hari esok, khawatir bagaimana anak gue, bagaimana sekolah, khawatir tentang namanya gue ini bisa lewatin gak hari ini, hari esok dan sebagainya, ketakutan saya nih bagaimana besok saya untuk bayar hutang dan sebagainya. Sejak itu semak itu akan berkuasa dalam hidup. Makanya baca firman, kalahkan dengan firman, bukan membiarkan itu berkuasa dalam kehidupan. Karena kamu harus bisa namanya lawan semua itu dengan baik. Ya, kalau misalnya marah udah muncul, setan akan mudah serang kamu dengan mudah, gampang. Dia akan cuma ngasih benih yang jahat, plus kamu akan kelabakan. Siapa yang sekarang lagi ngadapin namanya ketakutan dan kekhawatiran? Saat kamu hidup dengan kemarahan, dengan kecewa, dengan namanya iri, doamu susah naik. Kenapa ya penyembahan saya kok mentok terus? Kenapa ya penyembahan saya kok pikirannya buyar? Kenapa ya penyembahan saya kok gak seperti kemarin bisa powerful dan sebagainya? Tapi hari ini kok cuma mentok di sini, otak kemana-mana dan sebagainya. Semak, kamu beresin. Karena itu ada dosa yang harus kita buru-buru beresin. Di dalam Yesaya pasal 59. Saya buka dulu ya. Yesaya pasal 59. Ayat yang kedua. Makanya kalau misalnya kita dalam penyembahan tiba-tiba mentok dan sebagainya, minta ampun sama Tuhan. Tuhan, kudusin hidupku Tuhan. Aku minta pikiranku pegang semua Tuhan. Kalau kamu perlu, kamu deklarasi, Tuhan, dalam nama Yesus, Engkau memberikan aku keberanian, kekuatan, bukan ketakutan, bukan kekhawatiran. Di dalam aku menanti Engkau, kekuatan Tuhan pasti turun. Kamu perlu pakai firman untuk kalahin semua pikiran atau semak itu, cabut keluar. Ya, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Jadi ngerti kenapa susah naik? Kenapa doa saya belum dijawab-jawab? Kenapa ini? Kenapa lama? Kenapa? Dan kenapa? Jangan mengeluh tentang semua hidupmu. Jangan mengeluh tentang itu. Tapi mengeluhlah tentang ayat ini ya.
Ratapan 3 ayat 39. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Kenapa? Kenapa kalau dosa kamu beresin dan sebagainya, doamu jebol naik ke atas cepet. Gak ada lagi namanya langit tembaga. Gak ada. Kan tembus cepet naik plus. Kenapa beresin nanti? Makanya waktu orang ngakuin dosa, seringkali kita nangis. Aku minta ampun. Seringkali kita kayak di jamaah Tuhan tuh nangis gitu. Nah itu pemberesan supaya kita itu naik nih jebolnya cepet. Ya, adamin ya. Ya, ayat yang kalau misalnya saya nggak naik, ya itu perlu yang diperhatikan adalah kekhawatiran. Saya khawatir tentang apa? Uang, kesembuhan, anakmu, khawatir tentang ini itu dan sebagainya, beresin. Yakinkan hatimu bahwa Tuhan itu sanggup menguasainya. Saya itu kalau ngomongin khawatir, saya juga orang khawatiran, orang penakut saya. Tapi saya belajar bagaimana mengalahkan semak kekhawatiran saya dalam hidup saya. Saya belajar tenang tuh bukan hal yang gampang. Berapa banyak kita ini kalau kena masalah nggak bisa tenang. Kamu pikir, ya saudara pikir memang belajar tenang tuh gampang? Susah. Makanya karena susah, attentionmu harus tinggi. Kamu tahu tenang itu susah, kamu harus benar-benar bergiat belajar untuk namanya tenang. Jangan anggap enteng, malah nggak jadi tenang, malah ribut terus. Makanya beberapa orang saya bilang belajar tenang tuh susah, saya tahu. Makanya perlu namanya sekuat tenaga untuk tenang. Ya di dalam Yesaya 30 ayat 15. Supaya kamu tuh belajar untuk namanya, kenapa? Tenang itu susah. Jangan ngeremehin saudara. Kamu remehin firman, mati kamu rohmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletaklah kekuatan. 1 Petrus 4 ayat 7. Itu juga sama, tentang apa? Tenang. Ya kalau misalnya hidupmu hari-hari ini saya gampang gelisah pak dan sebagainya, belajar tenanglah. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kalau udah tenang berdoa, jangan malah ke mall makan nasi goreng dan segala macam ya. Doa. Ya saya 30 ayat 15 bukan 13 ya. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Ya ayat yang ke-9 ya. Ingat ya, kalau misalnya dosa membuat hidupmu muncul dengan kemarahan tadi dan kecewa dan kekhawatiran, ya ingat, dosa itu pemutus hubungan kita dengan Allah. Adam putus hubungan dengan Allah. Kenapa? Dosa. Makanya setiap hari kita ini butuh minta pengampunan. Supaya apa? Jangan mau kita berputus, karena setan maunya kita putus dengan hubungan kita dengan Tuhan. Ingat, jangan kamu pikir, wah ini dosanya cuma kecil. Jangan ngomongin kecil. Dosa kecil, dosa besar sama aja. Saya kasih ilustrasi sedikit. Kamu punya batu, ambil batu di rumahmu ya. Ambil yang besar batunya, ambil batu yang cuma kecil aja. Kamu cemplungin ke air. Dua-duanya tenggelam. Gak ada yang satu ngambang. Dua-duanya akan tenggelam. Soalnya ke neraka, maksudnya. Jadi dosa itu membuat kita ke neraka. Ya jadi gak ada namanya dosa kecil, dosa besar. Tetap dosa. Makanya beresin. Tapi ingat, kalau kamu udah minta pengampunan sama Tuhan, jangan terintimidasi. Kalau kamu terintimidasi, aduh dosa saya udah diampuni apa enggak, artinya kamu gak percaya Dia itu pengampun. Sederhana sebenarnya. Kemarin saya khotbahin tentang sederhana. Di dalam Tuhan itu gak usah ribet-ribet lah. Saya khotbahin kemarin hari Minggu. Belajar sederhana. Percaya dengan sederhana. Sesimpel-simpelnya kita hidup dalam Tuhan. Minta ampun pun juga sederhana aja. Gak usah dibikin ribet. Di dalam Tuhan tuh gak seribet pemikiran kita. Ya amin ya. Nah dengar baik ya. Jadi jangan sampai namanya hubungan kita putus karena apa? Semak duri. Kenapa ngomongin benih ini? Benih ini kalau kamu taruh di tempat yang salah ya. Yang pertama tadi apa? Pinggir jalan. Kedua yang batu. Ketiga apa ya? Yang hari ini kita ngomongin tentang semak. Nah kalau ketiga hal ini kamu taruh dalam hidupmu, mohon maaf sekali lagi, kita bisa gak selamat saudara.
Ya di dalam Tuhan gak ribet, simple kok sebenarnya. Minta ampun Tuhan, aku salah Tuhan dalam hal ini. Aku percaya aku diampuni. Amin, udah. Jangan nanti setan ngomong, lu belum diampuni, tangking tuh suara. Kalau perlu tabokin aja tuh setannya mulutnya. Ya, jangan mau didakwa sama setan. Ya, kalau perlu ludahin aja tuh setan. Lu dasar najis lu gitu, cuy. Ya, karena Tuhan tuh pengampun. Kalau dia mendakwa hidupmu, itu bukan Tuhan. Tuhan tuh nggak menghakimi siapapun sampai hari ini. Makanya kamu jadi orang Kristen jangan menghakimi orang. Saya orang dosa kayak apapun saya nggak suka menghakimi. Karena apa? Tugas saya hamba Tuhan bukan menghakimi. Tugas saya nyampein firman. Kalau kamu menghakimi, wah kalau kamu begini masuk neraka lu begini-gini, hati-hati. Jangan-jangan malah kamu yang nanti masuk neraka. Ya harus kuasai diri ibu ya. Jadi catat ya, saudara dengerin firman itu, ada sesuatu yang saya sampaikan tiba-tiba ngerema dan ini perlu saya belajar, catat ya. Besok pagi buka lagi, Tuhan aku harus belajar ini, Tuhan tolong ajari aku Roh Kudus ya. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26 dia akan mengingatkan firman Tuhan dalam kehidupanmu. Nah kamu harus catat semua itu dan praktekin di dalam rumahmu ya. Besok buka lagi sampai itu mendarah daging di dalam hidupmu, jadi karakter yang ilahi, baru kamu tutup. Dulu awal saya bertobat tuh kayak gitu, saya catetin semua apa yang harus saya lakukan di dalam agenda saya untuk Tuhan. Kita nggak boleh nggak, kenapa sombong kalau nggak ya. Jadi yang ayat yang ke-9, sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Siapa yang kamu dengki hari ini? Siapa yang membuat hatimu hari-hari ini bikin marah, luka, kepahitan dan sebagainya? Itu semak kamu harus cabut. Kalau nggak, benih itu akan mati. Ya, saya berdoa supaya saudara itu bagaimana caranya, Pak? Yang ngampunin, jangan enggak. Nah, ini yang pertanyaan berikut saya buat saudara. Saul itu kenal firman Tuhan. Daud begitu juga kenal Allah Israel. Penari-penari itu pun juga kenal Allah Israel. Semuanya ngerti tentang firman Tuhan. Dan saya berdoa, saya juga percaya bahwa saudara itu ngerti tentang firman Tuhan. Nah, pertanyaan saya itu, kalau orang tahu firman Tuhan, harusnya tuh bertumbuh apa enggak? Harusnya gimana tuh, jadi baik enggak sih? Menurutmu lo, kalau orang ya atau manusia tahu namanya tentang Alkitab, apalagi dia kalau udah pernah baca Alkitab sampai habis, harusnya itu jadi baik apa enggak sih? Seberapa yakin saudara bahwa kalau kamu tahu firman jadi baik? Seberapa yakin kamu bahwa orang yang tahu firman itu jadi baik? Ayo, kalau misalnya yakin Pak, ngomong yakin. Ya, dengar baik ya. Orang tahu firman itu, orang tahu firman, nggak semua jadi baik, malah ada yang tambah jahat. Jadi orang tahu firman nggak membuat hidupnya dia itu bisa bertumbuh, belum tentu. Semua jawabannya apa? Belum tentu. Orang yang tahu firman nggak ada jaminan membuat dia hidup bisa lebih baik daripada hidup dia yang sebelumnya. Saya belajar ini dari Yesus. Saya nggak diajarin pendeta, bukan. Saya nggak diajarin lewat pengajar-pengajar saya, enggak. Saya belajar dari apa yang saya alami sama Tuhan. Saya lihat orang tahu firman nggak membuat dia itu bisa lebih baik. Karena Tuhan kasih saya satu ayat bagus sekali dan saudara perlu belajar. Buka Matius 23 ayat 15. Nanti kita lanjut lagi ke satu. Ini saya selalu ya 1-18 ini. Buka dulu Matius 23 ayat yang 15. Nanti saudara perlu catat nanti ya yang saya mau sampaikan nanti. Ayat 15. Celakalah kamu hai ahli Taurat
dan orang-orang Farisi. Hei kamu orang-orang munafik. Jadi orang yang ahli dalam firman Tuhan, kecenderungannya apa? Makin besar makin munafik. Gak ada jaminan kamu tahu firman itu jadi lebih baik, itu gak ada jaminan. Ini orang ahli. Zaman dulu orang Ibrani sampai hari ini orang Yahudi. Saya kemarin dengar khotbah seseorang itu bagus sekali dia ngomong. Kamu tahu orang Yahudi sampai hari ini dari Kejadian sampai Maleaki mereka di luar kepala loh. Dari Kejadian sampai Maleaki di luar kepala dia tahu semuanya. Bukan tahu cerita, hafal dia bilang. Karena sejak umur 7-8 tahun dia akan diajari kitab imamat tentang persembahan dan korban di hadapan Tuhan. Diajarin itu. Umur sekian diajarin kitab ini, umur sekian diajarin. Itu tiap hari diajarin sampai ngelotok di otak. Kita suruh baca aja malesnya setengah mati. Ini orang Yahudi sampai hari ini. Dia bilang, dahsyat, hebat ya. Dengar baik-baik, celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang apa? Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu mengarungi lautan menjelajah daratan. Ya, lautan kamu arungi, ya daratan kamu jelajahi, artinya kamu Injil itu ya. Untuk mentobatkan satu orang saja dan jadi penganut agamamu. Ya, agama gak menyelamatkan kita. Kekristenanmu itu gak menyelamatkan hidup. Percayamu sama Yesus. Ya ini firmannya bilang apa? Untuk mentobatkan satu orang saja menjadi apa? Penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Ini orang tahu firman. Ini orang ahli. Ini orang yang ngerti firman. Dia ngajarin lebih jahat daripada orang yang ahli ini. Agamamu. Artinya apa? Pikiran kita. Cara kita ngajar bukan pakai firman. Tapi daging kita. Semak kita. Yang kita ajari. Jadi orang tahu firman bisa lebih jahat daripada sebelum dia tahu firman. Jadi bagaimana Pak? Kita gak perlu baca firman, perlu baca. Tapi sebagaimana yang saya mau sampaikan malam hari ini. Bagaimana hatimu? Semakkah, batukah, atau kamu membiarkan firman itu jatuh di pinggir jalan? Itu yang menentukan kamu jadi baik atau enggak. Jadi bertumbuh, berbuah apa enggak. Tergantung sini. Firmannya tetap sama. Kita baca yang sama. Tuhan kasih yang sama. Dia kasih pewahyuan, revelation yang daripada Tuhan sama. Kayak misalnya saya dapat penglihatan tentang Tuhan datang yang kedua kali. Banyak orang juga terima yang sama. Intinya sama, walaupun ceritanya beda. Dia datang yang kedua kali. Tentang rapture-nya, mau ceritanya bagaimana, terserah. Kita punya mimpi yang berbeda-beda. Tujuannya cuma satu, pengangkatan. Yang angkat cuma satu, Yesus orangnya atau Tuhannya. Yang saya lihat tuh Yesus. Tapi kalau hatimu penuh dengan semak, sekalipun kamu hafal firman, kamu bisa tumbuh dengan yang jahat, bukan dengan yang baik, seperti Saul. Ini firman bukan ngomongin kekanak-kanakan, saudara. Perlu kedewasaan kamu terima firman ini. Saul ini udah melayani, udah ngerti tentang Tuhan, tapi dia udah naik dalam zona nyamannya dia. Dia lupa harus terus jaga hatinya dia dari semak-semak. Kamu boleh udah tahu firman, kamu boleh hidup dalam kekristenan puluhan tahun, tapi kalau kamu gak menjaga hatimu dengan baik, kamu biarkan semak itu bisa namanya bertumbuh dan mengalahkan firman, kamu di akhir bisa kalah, saudara. Nah, saya 1 tahun yang lalu dengar kabar yang menurut saya mengerikan.
Nah, sebelum saya dengar itu, saya pernah berkunjung dari salah satu gereja di tahun 2018 pas 19. Saya pernah berkunjung salah satu. Saya sebutin, kamu tahu semua pasti. Gereja ini terkenal dan sudah lama sekali. Satu gereja ini saya datang sama istri saya. Dan satu gereja ini melihat saya bahasa roh tuh kayak aneh. Dia juga bahasa roh, tapi dia nangking-nangkingin segala macam. Saya pikir, lu kenapa sih nangkingin kami itu, kenapa gitu. Kami ini mau ibadah, bukan mau berantem sama WL gitu. Tapi dia tangkingin kami karena dia tahu saya ini orang baru di gereja itu. 18 atau 19 saya lupa. Tapi ya sudahlah, saya nggak terlalu peduli. Dan dengar baik, saya ini nggak terlalu tajam punya penglihatan. Istri saya juga nggak terlalu tajam punya penglihatan. Tapi hari itu saya ngelihat ada yang nunggangin WL. Dan istri saya di ibadah yang sama, istri saya ngelihat di sebelah kiri itu ada setan di tempat ibadah loh. Dan pulang dari situ kita cerita, lu lihat apa? Saya lihat ini, saya lihat di sono, saya bilang gitu. Jadi saya cerita sama istri saya. Saya nggak sering dapat penglihatan, jarang. Apalagi tahun-tahun itu jarang sekali. Dan dengar baik, karena kami ini cuman berkunjung ke gereja tersebut, ya kami nggak terlalu gubrisin lah, karena minggu depan juga nggak ketemu lagi kok gitu. Ya orangnya nggak, simple aja hidup dalam Tuhan tuh, nggak usah ribet-ribet lah, simple aja. Ya paling juga kita kesini belum tentu sebulannya, belum tentu sekali. Dan herannya 2 bulan kemudian kita datang lagi karena ada keperluan pelayanan di sana. Datang sana ke gereja ini, ketemu WL yang sama. Itu WL sebenarnya setiap minggu tuh ganti, karena WL-nya juga banyak. Tapi herannya ketemu lagi sama kita setelah 2 bulan. WL-nya perempuan hari itu. Oh, saya tahu dia pasti nggak suka dengan kami, kehadiran kami. Ya, tapi ya sudahlah. Ya, sama. Habis itu kita nyembah kok berat. Gitu. Tapi ya sudahlah. Saya pikir ini bukan gereja di bawah. Maksudnya gini, ini bukan beban saya. Ini mau berat apa enggak itu terserah mereka. Saya tuh bukan tipe orang yang suka ngegelecokin urusan orang. Ya tadimin aja. Nah, setahun yang lalu, itu kan kejadian 2018-19. Setahun yang lalu, ada salah satu WL-nya meninggal. Lu kenal WL ini katanya? Bukan si perempuan ini. Yang meninggal nih laki. Tahu, saya bilang, WL ini. Pernah di beberapa ministry kami bertemu, saya bilang gitu. Dia sudah meninggal katanya. Kaget saya. Hah? Meninggal kenapa? Saya bilang, COVID, sakit atau gimana? Kan masih muda, saya bilang. HIV. Saya langsung syok. Nah, saya teringat lah berapa tahun yang lalu. Saya cerita sama orang yang ngabarin saya. Saya heran, saya bilang, Regi lihat setan, saya lihat setan. Sama WL yang ini, saya bilang, bukan yang meninggal ini. Yang meninggal ini dibilang kena HIV. WL-nya bagus padahal. Worship-nya bagus, suaranya bagus. Terus saya tanya, HIV-nya karena apa? Ya takutnya kan ngobat. Ya HIV kan lo tahu sendiri, cuma 2 hal gitu. Ngobat dan satu lagi ngapain? Seks bebas. Ini yang mana nih, saya bilang? Bukan yang obat, ya lo jawab sendiri aja. Saya bilang, kok ngeri ya? Semak duri. Kelihatannya melayani, tapi semak bertumbuh. Semak tadi saya bilang apa? Hidup dalam dosa. Umur masih di bawah 50 meninggal. WL, suara bagus. Orang timur. Dan dengar baik saudara. Saya kan ada satu WL, saya bilang, yang perempuan itu, saya bilang, saya ngelihat
ada setan. Istri saya juga bilang ada setan. Dan teman saya cerita, lu tahu dia orang setiap hari Sabtu ke diskotik. Hah? Jadi dia Minggu pelayanan, Sabtu ke pub, dugem dulu sampai pagi. Yang pantas setan lah yang menyertai dia, bukan. Hidup dalam semak-semak duri, hidup dalam dosa sekalipun kamu melayani. Berapa banyak, kamu jangan ngomong ini WL gini-gini, lihat dirimu sendiri. Lihat dirimu sendiri. Makanya saya bilang, hidup kita, kamu harus gereja. Saya nggak bilang jangan gereja, ya gereja tetap. Tapi imanmu bukan karena gereja, bukan karena bangunan, bukan karena gembalamu. Imanmu harus ke Yesus. Kalau kamu akan banyak kecewa melihat kelakuan manusia. Ini udah akhir zaman. Kalau hatimu penuh dengan semak-semak, mohon maaf, kamu jangan lihat WL itu. Bisa-bisa malah kamu juga hidup dalam semak-semak. Saya aja mempertahankan kekudusan gak gampang, tantangannya banyak. Ya itu sesuai dengan tadi kita buka Lukas yang tadi 8 ayat yang ke 14. Yang jatuh dalam semak duri itu ialah jatuh loh. Ya, yang jatuh dalam semak duri itu ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Jatuhlah di dalam tangannya Tuhan, itu paling aman, bukan di semak duri. Jatuh dalam tangan Tuhan, ada proses. Kamu jangan gampang marah juga. Kamu mau dunia, mau yang dalam tangan Tuhan, jangan gampang marah. Saya dengar begitu, pantas saya bilang. Nah, itu bukan 1-2 orang. Kalau saya sebutin semuanya, kamu kaget nanti. Makanya hidup kita ini perlu ke Yesus. Gereja perlu nggak Pak? Gereja lah. Jangan menghakimi. Wah ini nanti WL lagi nih, nggak usah banyak pikiran aneh. Untuk bungkus saja hidup. Ya, jadi jangan hidup dalam semak-semak duri. Saya khawatir Pak, hidup saya kalau miskin Pak, bagaimana? Banyak orang kalau yang hidupnya mohon maaf ya jadi pelacur, ya disimpan oleh bos-bos segala macam. Waktu kamu bertobat, tantangannya kenikmatan dunia, kamu harus tinggalin. Itu semak-semak. Jangan pernah hidup 2 alam lah. Rusak nanti rohani. Neraka kamu nanti ada. Ya tutup muka saya. Ya. Saya mohon maaf ya yang ngomong shalom, tanya ayat, ini saya belum bisa jawab dulu. Sampai firmannya tak selesaikan dulu ya. Biar saya fokus dengan firmannya dulu. Makanya kalau datang jangan terlambat. Datanglah jam 8. Jadi kalau yang nanya-nanya saya belum bisa jawab. Nanti setelah habis firmannya mau tanya apapun saya jawab. Ya, jadi bukan dicuekin ya. Jadi mohon maaf sekali lagi supaya saya fokus dengan firmannya dulu. Ya, karena saya disuruh Tuhan untuk ngomongin firman di TikTok. Saya coba ngelakuin apa yang Tuhan suruh, bukan apa yang saya mau. Saya emang nggak mau begini juga. Saya sebenarnya nggak kepengen hidup jadi hamba Tuhan tuh, nggak kenapa. Tapi Tuhan pilih saya harus jalani dengan baik. Dan saya coba ngikutin. Terlebih lagi dia udah selamatkan saya coba ikutin. Jadi apa, pelaku firman Tuhan. Saya gak mau hidup dalam semak-semak. Nanti rusak hidup saya. Nah, saudara, kalau misalnya saya masih ada Pak kebencian, kemarahan Pak sama si Bay, saya ngampunin itu semak itu kamu cabut keluar. Beresin buru-buru. Pak saya hidup dalam perjinaan Pak dan sebagainya, cabut semak. Pak saya hidup dalam kebohongan demi kebohongan Pak. Saya hidup Pak jadi selingkuhan orang Pak. Saya hidup jadi pelakor, hidup orang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh dan sebagainya. Keluarlah dari semak-semak itu. Kamu jangan pikir Tuhan tuh gak hakimin dia nanti. Kamu gak bisa kabur. Kenapa? Tuhan kasih film buat hidup kita, setiap kita. Dan tidak ada satupun yang bisa menyangkal. Ya, ada amin?
Ayat yang ke-10, 1 Samuel pasal 18 ayat yang ke-10. Keesokan harinya, makanya saya bilang kalau ini firman saya baca dulu. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti hari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding, tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Kalau kamu ada semak, setan akan berkuasa dalam hidupmu, sekalipun kelihatannya kamu Kristen. Berdoa. Kenapa dikatakan bahwa setan atau roh jahat yang daripada Allah? Setan tuh bisa namanya nampi kita loh. Setan tuh punya otoritas, bukan gak punya. Di bumi ini dia punya otoritas. Di sorga kita gak bisa disentuh. Setan selama kita hidup di bumi dia punya otoritas. Kamu tahu firman, wah nggak boleh kepahitan. Kamu kepahitan, setan tuntut loh. Anakmu ini kepahitan. Dan roh Allah, roh yang jahat ini bisa nuntut kita. Bisa kamu kena jerat dengan Tuhan. Dan kamu hidup dalam dosa berkepanjangan. Dan saya berdoa saudara itu harus sadar bahwa semua itu kita harus keluar. Saya juga bukan orang suci, bukan orang kudus, bukan orang yang hebat-hebat banget. Enggak, saya sampai hari ini juga seperti saudara. Perlu namanya berusaha, punya effort yang terus membangun hubungan dengan Tuhan sampai saya pulang. Ya, di dalam Lukas berapa ya? Saya lupa lagi tuh, padahal firmannya melotok dulu padahal. Lukas 22 ayat yang ke-31. Jangan kamu berpikir setan bisa dikalahkan dengan iblis. Amin. Saya gak bilang nama Yesus kalah dengan setan. Setan tuh kalah dengan. Tapi kalau kamu hidup dalam setan, setan bisa berkuasa atas hidup. Sekalipun kamu orang pelayanan. Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Dituntut Simon Petrus. Kenapa? Sombong dia hidupnya. Aku akan berani mati buatmu. Padahal imannya gak segede itu. Ngomong gede bacot. Dituntut sama iblis. Padahal Petrus dekat sama Yesus. Hidup sama Yesus. Sama Yesus lagi dekat. Sama orang pelayan juga dekat. Setan tuntut kelakuan Petrus. Kenapa? Sombong. Jadi jangan main-main dengan namanya semak-semak. Bahaya kalau saudara nggak menyikapi dengan baik dan benar. Makanya kita orang Kristen banyak kena masalah. Yang kayak gini kita nggak ngerti. Nah, tak bukain supaya kamu tahu. Oh, yang kayak gini harus serabut keluar. Ya, ayat yang ke-12. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Nah, kalau kamu hidup dengan namanya tanah yang subur, disertai Tuhan, orang mau celakain kamu gak akan kena. Kalau misalnya, Pak saya dicelakain orang kok kena. Nah, ada 2 hal yang kamu harus lihat. Pertama, semak-semak yang tadi sepanjang waktu ini kita udah bahas. Sepanjang jam ini kita ngomongin banyak hal. Yang kedua, Tuhan izinkan ada sesuatu yang Tuhan mau bukain yang baru. Itu yang sepemahaman saya jalan sama Tuhan. 2 hal ini. Kalau yang kedua kamu bisa lihat bagaimana. Nah, dulu waktu saya dijatuhin orang, saya dijatuhin benar-benar jatuh. Jatuh, benar-benar jatuh. Sampai saya gak ngerti. Bukannya di dalam Tuhan saya gak bisa dijatuhkan. Dan ternyata Tuhan punya maksud yang lain, membukakan hal-hal yang baru. Dan seperti sekarang inilah saya jalani. Nah, saya masuk yang di level ini. Jangan sampai masuk di level yang pertama. Kenapa? Kita terikat dengan dosa. Ya, jadi jangan saudara berpikir bahwa semak duri itu kamu biarin. Hati-hati, kedatangan Tuhan kita bisa tertinggal, saudara. Saya dengar begitu bukan 1-2 gereja, saudara, banyak kalau saya dengar. Makanya kita nggak bisa berharap dengan manusia. Manusia itu selalu
Saya bukan lagi nabur firman yang kepahitan, saudara ya. Bukan nabur yang pahit, supaya kamu bisa berawas-awas dan protek. Nah, satu di antaranya saya bilang, imanmu harus ke Yesus, bukan ke manusia, bukan ke gereja. Oh, gereja ini bagus Pak, gedungnya hebat dan lain sebagainya. Jangan lihat gedung, gedungnya ditinggal kok sama Yesus. Tempat kamu belajar jadi sarana itu boleh, bukan nggak boleh, sangat boleh. Ya, jadi jangan, wah saya dengar khotbah ini saya nggak mau jadi ini. Nah, semak duri juga kamu kalau kayak gitu. Ya, jadi kamu harus bergaul dengan Tuhan, memimpin hidupmu lewat Roh Tuhan. Nah, di ayat yang 11 ini saya baca, Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding, tetapi Daud mengelaknya sampai 2 kali. Di zaman akhir zaman sekarang ini, banyak Saul yang mematikan visi misi hidupmu di dalam Tuhan. Daud itu pengen dimatikan tentang visi misinya. Berapa banyak saya sendiri ngalamin visi misi saya dimatikan oleh hamba-hamba Tuhan. Termasuk kelihatannya pemimpin rohani saya. Ternyata dia juga yang mematikan visi misi saya di dalam Tuhan. Nah, di sini kamu harus punya kepintaran untuk namanya melihat bagaimana pemimpin rohanimu bisa menghidupkan atau mematikan. Karena banyak pemimpin-pemimpin rohani kamu tanpa sadari itu bisa ngerusak hidup kita kalau kita nggak punya kepekaan yang benar. Makanya hidup bergantung dengan Tuhan, membuat hidup kita tahu mana semak, mana tanah, mana yang bisa mematikan iman, mana yang bisa bertumbuh. Kamu harus bisa lihat, harus punya ketajaman dan kepekaan itu. Kalau dia kira-kira namanya, lu jangan kesini, harus di sini aja, tapi kamu tahu di situ kamu nggak bertumbuh, keluar. Cari yang bisa menumbuhkan iman. Banyak orang pelayanan begitu sekarang. Lo kalau keluar dari pelayanan kami, dikutukin, kamu akan hidup miskin lah segala macam. Itu Saul, semak-semak duri. Harus perpuluhan ke gereja ini, semak duri. Karena yang dikerjain semak-semak duri untuk kepentingan daging dan setan. Saya akhirin aja sampai di ayat yang berikutnya lah, supaya saya nggak punya bahan khotbah. Atau udah sampai sini aja kali ya. Besok kita lanjutin lagi tentang namanya tanah yang subur. Sebenarnya tanah yang subur mah simpel aja lah, nggak perlu panjang lebar. Ya, supaya kita ini sepertinya tidak lulus, haleluya. Nggak usah patah semangat dulu. Kejar dulu dong, nggak usah patah semangat. Besok saya enggak, hari Jumat mungkin ya. Karena besok saya berdoa, saudara. Bawain pujian, penyembahan dan doa buat pelayanan, buat hidup saya, buat hidup teman-teman yang lain-lainnya, dan doa bagi orang-orang yang perlu kami doakan. Ya, oke, ini firmannya sampai di sini aja. Ini udah 9:30. Puji Tuhan ya, firmannya nggak terlalu panjang. Namun biarlah ya, siapa yang saudara yang diberkati dengan firman-Nya pada malam hari ini, saudara bisa katakan amin. Ya, supaya saya juga tahu bahwa Tuhan tuh luar biasa. Saya ini Pak bangun tidur tadi, aduh, sempat berpikir, aduh bisa ya nggak bawain firman ini dan sebagainya. Itu susah, karena nggak gampang bawain ngomong semak duri ini. Saya sembah Tuhan dulu selama setengah jam ya. Tuhan, tolong ya aku Tuhan. Karena gini, saya bawain firman itu bukan karena bisa-bisaannya saya. Harus ada urapan Tuhan yang nyentuh sampai ke dalam hati saya, baru nanti terpancar urapan Tuhan masuk ke kalian yang di rumah-rumah, dan kalian boleh terima dengan ajaib. Ya, ini khotbah ini khotbah seri pertamanya sudah saya cantumin di YouTube. Di YouTube kamu tinggal buka, klik ini, ada YouTube saya. Itu khotbah-khotbah yang di TikTok sudah saya taruh di YouTube itu. Saudara tinggal buka ya. Di situ udah ada khotbah-khotbah. Ya, di situ juga mohon maaf ya kalau kalian mau mendukung pelayanan, di situ mau menabur kemana juga ada tertulis juga di sana. Tinggal kalian mau buka dan lain sebagainya. Ya, yang sesi pertama saya sudah buka ya tentang namanya benih di pinggir jalan. Itu yang part pertamanya. Yang keduanya belum saya download, belum saya posting. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat nanti ya tentang tanah yang subur. Saya juga materinya masih sedikit.
nanti minta hikmat lagi sama Tuhan, apalagi yang harus kita bicarakan tentang firman Tuhan, benih yang jatuh di tanah yang subur. Ya, jadi yuk kita berdoa dulu buat firman-Nya. Kita berdoa ya buat firman-Nya malam hari ini. Tuhan, hamba selesai Bapak berbicara, Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk bimbingan-Mu. Jangan biarkan benih firman Tuhan dalam hidup kami jatuh di semak Tuhan. Tapi biar firman Tuhan Bapak mencabut semua semak-semak dalam hidup kami. Karena kami tahu banyak orang di semak-semak itu hidup dalam dosa, sekalipun dia mengenal Tuhan dan melayani Engkau Tuhan. Namun tidak yang tersembunyi di hadapan-Mu, Roh Kudus. Semua telanjang dan Kau mengetahui semua hidup manusia. Dan kami tidak ada perlu hal pun Bapak yang kami bohongi, kami tutupi, dan kami coba Bapak mengelabui Engkau. Karena semua sekalipun hidup kami di semak sekalipun Tuhan, Engkau Allah yang Maha Tahu. Mari Tuhan kuduskan hidup kami. Kalau kami ada dosa, pelanggaran Tuhan, tolongin kami untuk keluar Bapak dari semak-semak itu, sehingga benih kami jatuhnya di tanah yang subur. Kalau esok hari Jumat Bapak kami ngomongin tentang tanah yang subur, berikan juga pewahyuan Bapak, sehingga Bapak apa yang disampaikan bukan Bapak firman biasa Tuhan, tapi biar firman-Mu mendobrak semua pikiran kami, hati kami, sehingga kami hidup dalam kebenaran-Mu, Roh Kudus. Terima kasih Bapak, Engkau berkati Bapak firman malam hari ini. Biar Bapak Engkau berkuasa atas hidup kami, dan biar kami kebas semua debu iblis, semua perjinahan, percabulan, kecewa, kepahitan, baik juga kemiskinan Bapak, semua Tuhan yang bukan daripada Engkau Bapak kami patahkan. Karena kami tahu yang datang daripada Engkau selalu baik, dan tidak ada rencana-Mu yang jahat atas hidup manusia. Segala sesuatu itu baik, dan baik datangnya daripada sorga. Dan biar kami nikmati anugerah-Mu Bapak di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, saudara bisa angkat kedua tangan saudara ya. Tuhan, aku memberkati Bapak anak-anak-Mu ya Tuhan, dengan kuasa-Mu rana mata karabashi karana mata karabayaraba. Biar segala kelelahan hati sekalipun juga Tuhan, tolongin Bapak, berikan dia kekuatan untuk hidup Bapak dengan keberanian. Segala putus asa juga dipatahkan dalam nama Yesus. Yes Lord, di setiap jeratan, ikatan kuasa gelap Tuhan, patahkan atas anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Biarlah hidup dalam kekudusan dan kemurnian Bapak di dalam Kau, di dalam nama Yesus. Biarlah berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub Bapak, warisan roh kami terima Tuhan. Biarlah sinar wajah-Mu menerangi langkah hidup kami. Tidak ada kegelapan di hidup kami yang menetap dalam hidup kami, tapi biarlah terang-Mu masuk dan penuhi Bapak. Kami berikan hati kami dan membuka pintu roh kami besar-besar ya Tuhan, agar Engkau memerintah dan berkuasa atas kami. Di dalam nama Yesus Bapak, hamba selesai. Biarlah Engkau yang memberkati dengan tangan belas kasih-Mu ya Tuhan, sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin.